Hai semua, welcome back to my channel. Senang banget hari ini aku bisa upload lagi video setelah 2 minggu lamanya aku nggak ngupload. Berhubung sekarang udah masuk di minggu terakhir bulan Januari, jadi aku mau susun budget bulan Februari aku. Nah, sambil aku nyatet-nyatet gitu ya, menyusun budget aku, kita sharing-sharing aja ya. Ada beberapa hal yang pengen aku sharing ke teman-teman semua. Ini adalah hal baru gitu ya yang aku dapat ketika aku selesai membaca buku The Psychology of Money gitu ya. Yang ditulis sama Om Om Morgan Housel gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang pengen aku sharing. Kita sharing sama-sama ya. Kalian bisa nanti kasih komentarnya di kolom komen aku. Tapi sebelum itu aku mau disclaimer dulu ya, bahwa di sini aku nggak ada niat sama sekali untuk menggurui atau sok pintar, sok hebat atau apapun. Aku benar-benar hanya pengen sharing. Mudah-mudahan apa yang aku sharing ini bisa memberi sesuatu yang positif untuk teman-teman semua. Nah, di buku itu sebenarnya banyak yang dibahas, tapi ini aku hanya ambil beberapa saja yang aku tandai gitu ya. Bahwa ternyata pengelolaan keuangan itu sangat dipengaruhi oleh emosi kita. Dan juga dikatakan bahwa pengelolaan keuangan itu hanya sedikit berhubungan dengan kecerdasan atau hampir tidak berhubungan dengan kecerdasan, tetapi lebih banyak berhubungan dengan perilaku kita. Dan perilaku itu sukar diajarkan, bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas sekalipun. Terus juga dikatakan bahwa kemampuan mendapatkan uang dan menyimpan uang adalah dua kemampuan yang berbeda, atau skillnya berbeda gitu ya. Skill mendapatkan uang dan skill menyimpan uang itu berbeda. Ada orang-orang yang hebat dalam mendapatkan uang, tetapi tidak hebat dalam menyimpan uang. Dan mengenai kekayaan yang dibahas di buku itu ya. Kalau mengenai kekayaan itu bukan tentang seberapa banyak uang yang masuk, tetapi seberapa banyak yang dapat bertahan atau seberapa banyak yang dapat disimpan. Dan kunci untuk memperoleh kekayaan itu salah satunya adalah konsisten. Misalnya konsisten menabung dan investasi gitu ya. Karena walaupun kecil, tapi kalau konsisten maka itulah yang akan membentuk kekayaan nantinya. Berbicara tentang uang ini memang agak-agak kayak gimana gitu ya, karena mungkin kita tidak begitu familiar ya, karena pendidikan tentang uang memang kita tidak dapatkan di sekolah formal gitu ya. Jadi kita hanya kita itu bagaimana cara kita mengelola uang itu hanya dari pola hidup orang tua yang kita lihat gitu, atau pola yang ada di sekitar kita. Beruntung kalau kita memiliki lingkungan yang cakap atau yang bagus dalam pengelolaan keuangan ya. Tapi kalau kita dibesarkan di tengah kehidupan yang agak kurang disiplin dalam hal keuangan ya, itu bisa jadi membentuk cara berpikir kita. Makanya mengapa banyak orang, termasuk aku juga gitu ya, karena aku baru mulai disiplin tentang keuangan itu baru sekarang-sekarang ini gitu ya. Makanya kenapa kebanyakan orang itu termasuk aku gitu ya, sulit untuk menabung. Ketika ada uang yang ada dalam pikiran kita itu, biasanya aku dulu kalau gajian yang ada di pikiran langsung, wah ada duit nih, mau pakai buat apa ya? Langsung semua list barang bermunculan seperti sudah terprogram gitu ya. Dan tidak jarang ketika uangnya habis, kita tuh jadi hampa gitu ya. Karena kebanyakan dari barang-barang tersebut itu ternyata tidak terpakai. Karena memang pada dasarnya barang-barang tersebut itu tidak kita butuhkan sama sekali. Dan kita pun sedih karena uang kita sudah lenyap, habis tergerus oleh habit impulsif buying kita. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Kenapa hal itu terjadi? Karena bagaimana sikap kita terhadap uang itu tidak bisa lepas dari kondisi keuangan masa kecil kita atau luka keuangan masa kecil kita. Jadi apa yang kita percayai sejak kecil tentang uang itu melekat dan itu membentuk cara pandang kita tentang uang.
Dan itu sulit untuk mengubahnya, kecuali kita memang niat, mau belajar, mau berusaha, mau mencoba untuk mengubah itu semua. Nah, aku juga pernah baca di satu postingan gitu ya. Ada orang-orang yang waktu di masa kecilnya itu sangat sulit untuk memenuhi keinginan dia gitu. Ingin punya ini, ingin punya itu, tapi nggak bisa terpenuhi karena mungkin keterbatasan kondisi keuangan orang tua gitu ya. Dan itu biasa terjadi gitu ya, banyak terjadi gitu. Dan sehingga ketika dewasa sudah bekerja dan punya gaji, jadi punya kebiasaan belanja yang impulsif gitu ya, atau impulsif buying gitu. Jadi tanpa disadari sebenarnya ia sedang membawa luka keuangan masa kecilnya. Ketika sudah bekerja dan punya penghasilan, jadi kasarnya kayak balas dendam gitu ya. Karena dulu waktu kecil sulit sekali untuk memiliki barang-barang yang diingini. Nah, ketika dewasa udah bekerja dan punya penghasilan, semua yang diinginkan, entah itu perlu atau tidak perlu, itu langsung semuanya dipenuhi tanpa peduli entah itu cash ataupun cicil gitu ya. Dan tanpa disadari sebenarnya itu adalah luka keuangan masa kecil kita yang kita bawa sampai kita dewasa. Lalu juga mengenai barang-barang branded gitu ya, atau bermerek. Kadangkala kita itu kayaknya nggak asik gitu ya, nggak kayak gimana gitu kalau pakainya yang biasa-biasa aja. Maunya ada keluaran terbaru, beli, ada barang, handphone, iPhone atau apapun itu keluaran terbaru harus punya gitu. Jam tangan merek apa gitu harus yang bagus-bagus deh gitu, yang bermerek gitu. Kalau kita mampu tentu nggak apa-apa ya. Tapi kalau sampai harus nyicil untuk memiliki barang-barang branded tersebut kan agak sayang gitu ya. Nah, kalau kata si Morgan Housel ini di buku itu, katanya sebenarnya yang kita butuhkan bukanlah barang bermerek tersebut, tetapi penerimaan dari orang lain lah yang sesungguhnya kita butuhkan. Mungkin ketika kita pakai barang tersebut, kita merasa orang akan menyukai kita merasa diakui, merasa diterima, merasa dianggap, merasa ada gitu loh. Sesungguhnya penerimaan orang inilah yang kita butuhkan, bukan barang tersebut. Penerimaan orang ketika kita pakai barang itu karena kita merasa oh aku disukai gitu loh ketika pakai barang-barang yang bagus, yang bermerek. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan bukan barang tersebut, tapi rasa penerimaan dari orang lain itulah yang kita butuhkan. Saat kita menggunakan barang-barang yang bermerek, atau kalau kita melihat orang-orang yang menggunakan barang bermerek, kita mungkin berpikir bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang kaya, atau kita merasa kaya gitu ketika pakai barang-barang bermerek begitu. Padahal mengenai kekayaan adalah apa yang tak terlihat, bukan yang terlihat di permukaan. Nah, aku mau sudahi aja ya tentang ini karena durasi. Jadi ada baiknya sebelum belajar mengelola keuangan, sebaiknya kita belajar dulu mengelola emosi kita. Selama ini belum beres, bisa jadi berapapun besar pendapatan kita akan tetap terjebak dengan gaya hidup yang membuat kita pada akhirnya tidak memiliki apa-apa. Terus yang aku pelajari juga dalam mengelola uang, sifat rendah hati lah yang dibutuhkan. Karena ketamakan, kerakusan itu hanya akan menghancurkan. Dan apa yang kita peroleh akan cepat juga hilangnya. Nah, tidak terasa sudah kurang lebih 8 menitan aku ngomongin hal itu gitu ya. Sekarang aku mau balik ke budget Februari aku. Jadi untuk budget Februari aku ini tidak banyak berbeda dengan yang bulan Januari. Jadi untuk pendapatan aku tutupi, untuk sedekah juga aku tutupi. Lalu ada tabungan sebesar Rp305.000. Kemudian ada kebutuhan primer, di mana kebutuhan primer ini ada 9 kategori. Yang pertama adalah untuk orang tua atau kebutuhan rumah. Di sini aku budgetkan 1.700.000. Lalu untuk TV 115.000, untuk wifi 277.000, untuk air galon itu 100.000, untuk pulsa 53.000,
motor 200.000, grocery pribadi aku 100.000, dan dana jaga-jaga 150.000 rupiah. Jadi kalau aku total, kebutuhan primer aku adalah 2.695.000 rupiah. Lalu yang terakhir adalah untuk entertain. Di sini ada 2 kategori, yaitu eating out dan fun. Dua-duanya aku anggarkan 250.000 rupiah. Jadi total untuk entertain adalah 500.000 rupiah. Nah, teman-teman, aku sudah selesai buat budget Februari aku. Semoga ada hal positif yang dapat diambil. Dan sekali lagi aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, salah-salah penjelasan yang aku jelasin ada yang tidak berkenan, ada yang tidak sesuai. Aku mohon maaf karena aku bukan ahli keuangan, aku juga bukan seorang psikolog, aku bukan seorang ahli kejiwaan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, dan aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton video aku sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di video aku yang selanjutnya. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen yang membangun ya. Terima kasih semua. Bye-bye.